Bab 526. Saat Jun Jiu dan yang lainnya tiba di paviliun Tianji, tempat itu sudah ramai dikunjungi orang. Melihat Jun Jiu dan yang lainnya mendekat, kerumunan secara otomatis memberi jalan untuk membuat jalan bagi mereka untuk mencapai depan paviliun Tianji. Semua orang memandang Jun Jiu dan yang lainnya, menunjuk dengan rasa ingin tahu, dan banyak berbicara. Berdiri di depan paviliun Tianji, 3 orang yang tampaknya memimpin di antara para murid juga melihat ke arah Jun Jiu dan yang lainnya. Salah satu wanita berkata, "Apakah dia Mo Yue? Apakah itu King Jun, murid Lord Sui?" Petik 2. Mereka tampak baik. Kakak senior Su yang jujur secara langsung memuji penampilan Jun Jiu dan Mo Yue. Sangguan Rui melirik Luo Yu dan Suki. Dia berkata, mungkin mereka akan mendapatkan rahasia roh. Mendengar ini, Luo Yu dan Suki terdiam. Mereka bertiga termasuk orang-orang di Tai Huang Mansion yang telah menguasai seni spiritual. Bagi mereka, 1 orang lagi yang telah mempelajari seni spiritual berarti 1 lawan lagi. Melihat Jun Jiu dan yang lainnya mendekat, dia berjalan ke seberang mereka. Biyue melambai kepada mereka, dan Luo Yu berkata, "Jadi apa? Lebih baik jika mereka mendapatkannya, sehingga kita memiliki lawan, kan? Hanya dengan lawan kita bisa membuat kemajuan. Lebih baik daripada hanya berlatih ketika tidak terjadi apa-apa. Kali ini kita tidak perlu berlatih, kita punya tugas yang harus diselesaikan," kata Suki. Majikannya adalah Wan Liangzi, penguasa istana Tai Huang, dan dia juga penguasa yang mengendalikan separuh kekuatan istana Tai Huang bersama Li Hongchang. Suki merendahkan suaranya dan berkata kepada kedua temannya, dan misi ini sepertinya ada hubungannya dengan istana iblis bumi. Mendengar ini, Sangguan Rui dan Luo Yu keduanya menatapnya dengan heran. Ekspresi mereka berubah, dan akhirnya mereka terdiam. Ini ada hubungannya dengan istana setan bumi. Ini luar biasa. Di seberang jalan, Biyue kebetulan memperkenalkan identitas Luo Yu kepada mereka. Ada juga murid yang datang ke paviliun Tianji dan patut disebutkan. Saat mengobrol, tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan. Para murid dari luar ke dalam membungkuk dan memberi hormat satu demi satu. Biyue berkata, "Kepala istana dan yang lainnya ada di sini. Cepat memberi hormat." Jun Jiu membungkuk sedikit, dan dia mengangkat kepalanya dan menoleh. Saya melihat Li Ding, Li Hongchang dan Du Guqing berjalan berdampingan. Li Yunsu berada tepat di belakang Li Hongchang dan melihatnya mengedipkan mata padanya dari kejauhan. Jun Jiu hendak mengangguk pada Li Yunsu ketika dia mendengar pesan Mo Yue dan bercanda, "Xiao Jiwer sangat menawan sehingga bahkan wanita pun akan tunduk padamu. Mengapa kamu iri?" Jun Jiu memandang Mo Yue dengan menggoda. Setelah penyamaran Mo Yue berubah, wajahnya yang pertapa dan seperti peri tetap tanpa ekspresi. Ketika suara itu keluar, kata-kata malas Xie Cheng lah yang menggoda. "Aku tidak ingin orang lain, Xiao Jiwer saja sudah cukup." Itu jelas merupakan transmisi suara, tapi sepertinya dia berbicara di telingamu. Arus listrik masuk ke tubuh melalui telinga sehingga menimbulkan sensasi kesemutan kemanapun melewatinya. Jun Jiu mendengus pelan, dan dia menatap Li Ding dan yang lainnya lagi. Kali ini, saya menemukan Li Ding dan yang lainnya memiliki ekspresi berbeda, terutama Du Guqing, yang sangat jelek. Dengan wajah muram, dia lupa menyamar. Namun, tidak banyak murid yang memperhatikan Du Guqing hari ini karena Sui Qinglian ada di sini. Li Ding tersenyum dan mengelus janggutnya dan berkata, "Kami bukan satu-satunya yang ada di sini hari ini. Terima kasih kepada King Jun, Anda akhirnya bersedia keluar dari halaman Anda." "Ahem, Tuan Li, tolong berhenti menggodaku." Dengan itu batuk yang menyakitkan, dengan nada yang membuat orang merasa lemas dan pucat. Mendongak, pemuda yang hilang dari pandangannya itu persis seperti suaranya. Dia sakit-sakitan dan pucat, dan pakaian putihnya membuatnya semakin lemah. Jun Jiu belum pernah bertemu Sui Qinglian, tapi dia sudah menebaknya. Tebakan, dia melihat ke samping ke arah Mo Yue dan bertanya, apakah dia Sui Qinglian? Kanan, Mo Yue juga menjawab Jun Jiu dengan matanya. Jun Jiu terkejut saat mendengar ini. Orang paling berkuasa di istana Tai Huang, Master Sui, ternyata memiliki penampilan yang sangat sakit-sakitan. Dia mahir dalam keterampilan medis, dan pada pandangan pertama dia bahkan melihat aura kematian di tubuh Sui Qinglian. Bahkan jika orang seperti itu mencapai puncak kekuatannya, dia mungkin tidak akan berumur panjang. Apalagi hanya melihat Sui Qinglian berjalan beberapa langkah saja sudah membuatnya terbatuk-batuk sepanjang waktu.
Dadanya naik turun karena batuk, dan punggungnya bungkuk seperti kehabisan napas. Namun, tidak ada yang menertawakan Sui Qinglian karena ini. Sebaliknya, mereka menundukkan kepala, menunjukkan rasa hormat mereka terhadap Sui Qinglian. Hanya Du Buqing, Junjiu yang melihat ketakutan jauh di matanya. Meski tersembunyi sangat dalam, dia masih menyadarinya. Apakah Du Buqing takut dengan air? Menarik. Sui Qinglian, ahem, uhuk. Apakah ini murid-murid yang akan memasuki pavilion Tianji kali ini? Sui Qinglian mendekat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Junjiu dan yang lainnya sambil tersenyum. Sebuah suara menjawab Sui Qinglian terlebih dahulu, itu adalah Li Yunsu. Dia berdiri dan menatap Sui Qinglian sambil tersenyum, dan memperkenalkan, itu benar. Master Sui, ini Mo Yue, Fu Lin Xuang, Fu Lin Zhan, Qing Yu, dan Mu Jingyuan. Itu benar, topiknya berubah. Li Yunsu dia menatap Qing Jun dengan kritis. Kemudian dia tersenyum pada Sui Qinglian dan berkata, dia adalah muridmu, Master Sui. Saya tidak akan memperkenalkannya. Petik 2. Ya, Sui Qinglian tersenyum lembut. Berbeda dengan senyuman palsu Du Buqing, senyuman Sui Qinglian terlihat sakit-sakitan namun tulus dan alami, membuat orang merasa nyaman dan rileks. Indra Junjiu sangat tajam dan dia merasa lebih menyukai Sui Qinglian. Li Ding, itu mereka berenam. Sekarang Master Sui ada di sini, biarkan mereka memulai. Jika ini berakhir lebih awal, kamu dapat kembali dan istirahat lebih awal. Meskipun Li Ding jarang melihat Sui Qinglian, dia ingin lebih sering bersama Sui Qinglian. Qinglian mengobrol dengan baik, tapi dia lebih peduli pada tubuh Sui Qinglian. Sui Qinglian tersenyum dan mengangguk, oke. Li Hongchang tidak keberatan dengan apa yang mereka katakan. Hanya wajah Du Buqing yang terabaikan yang kembali gelap. Ini dia, Li Ding menaiki tangga pavilion Tianji, berbalik dan menatap Junjiu dan yang lainnya. Suara ramah yang membuka mulutnya menyebar ke segala arah, mereka yang menantang rahasia spiritual pavilion Tianji, majulah. Junjiu dan yang lainnya berjalan ke arah Li Ding satu demi satu. Li Ding tersenyum dan mengangguk, mengelus janggutnya dan melanjutkan, kamu, Qing Jun, Mo Yue, Fu Lin Xuang, Qing Yu, Fu Lin Zhan, dan Mu Jingyuan adalah orang-orang yang menantang seni spiritual pavilion Tianji kali ini. Peringkat Li Ding benar, itu adalah nama ras binatang buas. Qing Jun, Mo Yue, dan Fu Lin Xuang adalah tiga teratas dalam kompetisi binatang buas. Anda memiliki satu kesempatan untuk memasuki pavilion Tianji untuk memilih rahasia roh. Selain itu, Anda baru di rumah Tai Huang, jadi Anda memiliki kesempatan lain. Kalian bertiga memiliki total 2 kesempatan untuk memilih, kata Li Ding sambil menatap Qing Yu dan yang lainnya lagi. Kalian bertiga, Qing Yu, Fu Lin Zhan dan Mu Jingyuan, sebagai mahasiswa baru, kalian masing-masing memiliki 1 kesempatan. Begitu kalian memasuki pavilion Tianji, kalian tidak bisa keluar. Kalian tidak bisa keluar sampai kalian gagal memilih formula roh. Semoga kalian beruntung, kata Li Ding setelah selesai. Dia berbalik ke samping dan melambaikan lengan bajunya. Pintu pavilion Tianji yang terbuat dari nanmu emas perlahan terbuka di depan mereka. Junjiu dan yang lainnya saling memandang dan berjalan ke pavilion Tianji bersama. Segera setelah Anda memasuki pavilion Tianji, saatnya untuk mulai memilih teknik spiritual. Li Ding tidak membatasi waktunya, karena tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di pavilion Tianji lebih dari 1 hari. Jika gagal dan kehabisan peluang, Anda akan langsung dikeluarkan dari pavilion Tianji. Bab 527. Berada di pavilion Tianji, Junjiu merasa seperti berjalan menuju cahaya putih. Ada cahaya putih lembut di sekelilingnya, dan tidak ada variasi cahaya dan bayangan. Mo Yue, di mana kakak laki-laki dan yang lainnya? Junjiu melihat sekeliling dan tidak melihat orang lain. Seolah dia satu-satunya orang di sini. Pada saat ini, Junjiu tiba-tiba mengerutkan kening. Rasa ingin tahu muncul di matanya. Dia sepertinya mendengar musik. Ini seperti seseorang memetik senarnya dan menghasilkan nada kecil yang manis dan indah. Tapi itu hanya sesaat, ketika Junjiu ingin mendengarkan baik-baik, suara itu menghilang. Segera setelah itu, cahaya putih di sekelilingnya menghilang, dan suara rumit mulai terdengar dari segala arah. Terdengar suara pedang beradu, percikan mata air pegunungan, lonceng dan genderang berbunyi, pedang berdenting dan api menyala. Junjiu terkejut dan bingung, dia berbalik dan melihat bahwa dia sedang berdiri di atas cermin air besar. Ada riak-riak dangkal di bawah kaki,
dan di kejauhan ada permukaan cermin air yang tak berujung, tanpa awan atau matahari di atas kepala. Hanya suara-suara yang datang dari segala arah yang menggodanya untuk mendekat. Junjiu mengangkat alisnya, sepertinya kita tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun dengan tetap berada di tempat kita berada. Apakah ini benar-benar Paviliun Tianji? Petik 2. Junjiu melihat Paviliun Tianji dari luar dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tapi saya tidak menyangka di dalam akan seperti ini. Mungkinkah ini ujian rumus semangat bagi mereka? Junjiu mengangkat kepalanya dan memilih arah secara acak, berpikir sambil berjalan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia pergi sebelum Junjiu melihat perbedaan di depannya. Tepi cermin retak, memperlihatkan tebing tak berdasar. Di atas tebing tersebut terdapat banyak sekali bebatuan dengan berbagai ukuran yang tergantung di atasnya. Mendongak, Junjiu melihat kotak giok putih ditempatkan di atas altar kecil di sepanjang tumpukan batu. Apakah itu rahasia rohani? Junjiu tidak yakin, tapi sekarang setelah saya melihatnya, saya selalu bisa naik dan melihat untuk mencari tahu apa itu. Melihat sekeliling, Junjiu berjinjit dan mendaratkan batu oval berukuran dewasa pertama di tubuhnya. Saat dia menginjaknya, batu itu tiba-tiba tenggelam, hampir membuatnya terlempar. Untungnya, Junjiu bereaksi dengan cepat, dia membungkuk, mengeluarkan Baiyue, dan memasukkannya jauh ke dalam batu untuk menstabilkan tubuhnya. Saat batu itu perlahan kembali tenang, Junjiu sedikit mengernyit dan melihatnya. Batu-batu ini berbeda dengan batu biasa dan sangat ringan. Dengan kata lain, dia memiliki kekuatan yang terbatas untuk menjaga batu-batu ini tetap mengambang, sehingga batu-batu tersebut terus bergerak ketika dia menginjaknya. Mudah saja, Junjiu tersenyum sembrono dan percaya diri. Bukankah itu ringan? Dia menarik keluar Baiyue dan melompat ke batu lain lagi sambil berjinjit. Saat mendarat, energi spiritual mengalir ke seluruh tubuh, membuat tubuh menjadi lebih ringan. Jika ada orang lain yang melihatnya di sini, dia pasti akan merasa Junjiu seringan dan lincah seperti kupu-kupu. Saat dia menginjak batu itu hanya bergoyang sedikit. Mengangkat kepalanya, Junjiu menatap dengan dingin ke atas, melompat ke atas batu yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas ke altar kecil di atas. Di loteng Tianji, seluruh paviliun Tianji dilubangi dan dijadikan satu kesatuan. Hanya tangga lantai 5 yang dibangun melingkar, seperti stadion, sehingga orang bisa melihat ke bawah. Sui Qinglian menunduk dan melihat ke bawah. Tempat di bawah kosong kecuali rak buku tempat seni spiritual ditempatkan, tapi Junjiu dan yang lainnya tidak terlihat. Sui Qinglian tidak terkejut sama sekali. Dia berkata dengan tak berdaya, sepertinya mereka juga terjebak. Kali ini mereka mungkin dengan tangan kosong lagi. Belum tentu, selalu ada seseorang yang bisa mendapatkan rahasia spiritual. Li Ding tersentuh, katanya sambil mengelus jenggotnya. Li Hongchang menjawab, benar. Masih ada peluang, itu tergantung apakah mereka beruntung atau tidak. Ngomong-ngomong, kenapa kamu memasukkan benda jahat itu ke dalamnya? Hal ini menyebabkan jumlah murid di rumah Tai Huang yang bisa mempelajari teknik spiritual berkurang tajam setelah kematian kepala istana lama. Bahkan 10 orang pun tidak dapat melakukannya sekarang. Du Buqing duduk di sudut, diam-diam memperhatikan ketiga orang itu berbicara tanpa menyela. Dia juga menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Du Buqing menggerakkan sudut mulutnya, senyumnya dingin dan munafik. Dia juga telah memasuki paviliun Tianji, tapi dia tidak mendapatkan rahasia spiritual sama sekali. Sebaliknya, dia diejek oleh hantu jahat itu dan dipermalukan. Jika dia tidak merebut Hui dari Sui Qingyu, dia tidak akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi binatang sama sekali. Mungkin dia benar-benar menjadi penguasa istana. Sekarang sepertinya Du Buqing merasa sombong. Orang-orang ini, terutama Mo Yue dan King Jun yang menentangnya, mereka juga pasti digoda dan disiksa oleh hantu itu. Du Buqing mengutuk dalam hatinya, aku berharap keadaan mereka lebih buruk daripada dia. Pada saat ini, Sui Qinglian terbatuk lagi dan berkata tanpa daya, bagaimanapun, pemilik istana lama memasukkannya dengan tangannya sendiri, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Istana Master Sui, tidak bisakah kamu mengeluarkannya? Jika hal seperti ini menimbulkan masalah, saya khawatir akan semakin sedikit murid yang dapat mempelajari teknik spiritual di masa depan. Dari perkataan Li Hongchang, tidak sulit untuk mendengar alasan mengapa sangat sulit bagi istana Tai Huang untuk mempelajari Ling Jue. Bukan hanya Ling Jue tidak memilih mereka,
tetapi ada hal lain yang menyebabkannya masalah. Sui Qinglian menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menemukannya, terlebih lagi. Tidak dapat mengeluarkannya dari paviliun Tianji. Saya hanya bisa mendoakan semoga mereka beruntung. Orang yang dimaksud Sui Qinglian adalah Jun Jiu dan yang lainnya. Sekarang, Jun Jiu membutuhkan waktu setengah jam untuk naik ke altar kecil jarum. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang salah. Tampaknya formula ajaib telah diletakkan di atas meja, menunggu dia mengambilnya. Tapi apakah sesederhana itu? Jun Jiu mendekat dengan curiga dan hati-hati, sampai dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak giok putih, tidak terjadi apa-apa. Kelainan apapun, semuanya berjalan lancar dan tenang. Sungguh luar biasa, alisnya sedikit terangkat, dan Jun Jiu mengulurkan tangan untuk membuka kotak itu. Tanda seru. Tidak baik. Jun Jiu segera menjatuhkan kotak giok itu dan mundur, mengangkat tangannya untuk memblokirnya di depannya dan membuka penutup pelindung bel perak. Namun, setelah Jun Jiu mundur jauh, dia masih tidak menunggu serangan berikutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan tangannya dan melihatnya, ekspresinya sedikit menegang. Jun Jiu mengangkat tangannya dan mencabut kelopak mawar dari rambutnya. Apa-apaan? Sudut mulutnya bergerak-gerak. Jun Jiu diam-diam memandangi kelopak mawar yang tersebar di sekitar altar kecil di depannya. Saya baru saja membuka kotak giok putih, dan yang keluar adalah kelopak bunga. Jun Jiu berjalan mendekat lagi dan melihat bahwa kotak giok putih itu tidak berisi formula ajaib sama sekali, melainkan sekotak kelopak bunga. Jun Jiu, saya tidak bisa mengatakannya, saya merasa seperti telah ditipu. Yang lebih buruk dan menjengkelkan adalah Jun Jiu mendengar suara datang dari suatu tempat. Beritahu dia bahwa kesempatan pertama gagal. Dia menyia-nyiakan kesempatan. Menarik napas dalam-dalam, Jun Jiu memegangi dahinya. Apa-apaan ini? Apakah ini sebuah lelucon? Petik 2. Namun, tidak ada yang bisa menjawab Jun Jiu. Dia hanya bisa meletakkan tangannya dan melihat sekeliling tanpa berkata-kata. Kemana harus pergi sekarang? Mungkinkah kotak berikutnya yang saya temui adalah sebuah lelucon? Pertanyaannya, siapa yang membuat kerusakan di sini? Berdengung, gelang itu berkedip, dan bayangan hijau terbang dan berhenti di depan Jun Jiu. Jun Jiu melihat bayangan hijau kecil ini dengan heran. Dia mengangkat tangannya, dan bayangan hijau jatuh di telapak tangannya tanpa beban, dan bayangan itu berdetak seperti anak kecil yang hidup di tangannya. Jun Jiu sedikit bingung. Tungku Linglong Tiandi. Tungku Linglong Tiandi berdengung seolah menjawabnya. Bab 528. Jun Jiu telah menggunakan tungku langit dan bumi yang indah untuk membuat pil sejak Mo Yue memberikannya padanya. Saya belum pernah mengetahui bahwa Linglong Tiandi Furnace sebenarnya memiliki kecerdasan spiritual. Tungku langit dan bumi yang indah terbang dan terbang mengelilingi Jun Jiu, berdengung sepanjang waktu, seolah sedang berbicara. Sayangnya Jun Jiu hanya bisa mengerti bahasa burung, tapi tidak bisa mengerti bahasa peralatan. Tungku langit dan bumi Linglong juga menyadari bahwa Jun Jiu tidak mengerti apa yang dikatakannya, sehingga segera berhenti terbang dan jatuh diam-diam ke telapak tangan Jun Jiu. Sebelum Jun Jiu bisa berkata apa-apa, tungku langit dan bumi Linglong tiba-tiba menjadi aktif kembali. Suatu saat ia terbang dan menyentuh punggung tangan Jun Jiu, dan saat berikutnya ia dengan lembut menyentuh jari Jun Jiu. Setelah bola-balik beberapa kali, Jun Jiu akhirnya mengerti arti dari tungku langit dan bumi Linglong. Dia berkata dengan tidak percaya, apakah Anda berbicara tentang meneteskan darah untuk mengidentifikasi tuannya? Bas, tungku langit dan bumi yang indah terbang ke atas dan ke bawah, sama bersemangatnya dengan seseorang yang mengangguk. Jun Jiu terkejut karena Linglong Tiandi Luo tidak hanya memiliki kecerdasan spiritual, tetapi juga tahu cara menumpahkan darah untuk mengidentifikasi pemiliknya. Sekarang dia mendesaknya untuk menumpahkan darah untuk menaklukkannya, dan Jun Jiu sangat bersemangat sehingga dia mengambil inisiatif untuk maju, yang membuat Jun Jiu tidak hanya terkejut tetapi juga sedikit menggoda. Jika Linglong Tiandilu adalah manusia, dia akan menjadi gadis kecil yang lincah, dan dia mungkin bisa menemani Xiao Wu. Dia mengulurkan tangan dan mendorong tungku langit dan bumi indah yang bersandar padanya. Jun Jiu berkata, "Jangan khawatir, anak kecil. Wu Yue tidak pernah mengatakan kamu waras. Dia tahu itu, kan?" Begitu dia mendengar nama Mo Yue, tungku langit dan bumi Linglong justru bergetar. Jun Jiu Kuan melihatnya, dan dia mengangkat alisnya dan melanjutkan, "Kamu ingin menumpahkan darahmu untuk mengidentifikasi tuanmu,
tapi aku tidak percaya kamu. Setidaknya tanyakan pada Wu Yue apakah kamu aman dan patuh. Berdengung, Tunku Linglong, Tiandi, bersemangat, itu membalik ke atas dan ke bawah beberapa kali, seolah menjelaskan kepada Junjiu. Namun, setelah terbang cukup lama, ia teringat bahwa Junjiu sama sekali tidak memahaminya, sehingga ia langsung berhenti dengan lesu dan berpura-pura mati. Setelah melihat reaksi Linglong Tiandi Furnace selama proses berlangsung, Junjiu tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil kompor langit dan bumi Linglong dan melihatnya, lalu mengangkat bibirnya dan berkata, "Aku hanya menggodamu. Wu Yue akan mengirimmu kepadaku. Aku yakin dia akan melakukan ini karena dia tahu segalanya tentangmu. Aku percaya padanya, jadi aku juga percaya padamu." Saat dia berbicara, Junjiu menarik ujung jarinya, dan setetes darah jatuh ke tungku langit dan bumi Linglong. Dalam sekejap, cahayanya menyala, dan seberkas cahaya terbang ke alis Junjiu. Sebuah nama muncul di benak Junjiu begitu saja, Tianzu. Ketika dia melihat cahaya menghilang, tungku surga dan bumi yang indah di depannya berubah menjadi pemuda yang tampan. Hei, tungku langit dan bumi yang indah sebenarnya bisa berubah menjadi manusia, dan itu bukan perempuan kecil tapi laki-laki. Linglong Tiandi mula-mula memandangi tubuh dan tangannya sendiri dengan gembira, lalu mengangkat kepalanya untuk memberi hormat pada Junjiu. Tianzu memberi penghormatan kepada tuannya. Tianzu adalah tungku alkimia yang diciptakan oleh dewa pengobatan tertinggi. Ia tidak hanya dapat membuat ramuan, tetapi juga menelan langit dan bumi. Tetapi tuannya tidak dapat mengerahkan kekuatan Tianzu sekarang. Dan Tianzu paling suka tuannya memanfaatkanku. Alkimia telah dibuat. Bakat guru sangat hebat, dia pasti akan menjadi dewa pengobatan tertinggi kedua. Guru, bisakah kita mendiskusikannya? Tianzu mengobrol sebentar, melihat ke arah Junjiu dengan mata cerah. Junjiu Gang bereaksi terhadap rangkaian kata-kata Tianzu yang panjang. Dia berkata, "Bicaralah dulu." Tunku Linglong Tiandi Tianzu, Yang Mulia Kaisar Jahat tidak tahu cara membuat ramuan, jadi dia mengurung saya di rumah harta karun. Tianzu bekerja keras. Saya baru saja keluar. Guru, bisakah Anda merahasiakan Tianzu agar Yang Mulia Kaisar Jahat tidak mengetahuinya? Jika Yang Mulia Kaisar Jahat mengetahuinya, dia akan mengunci Tianzu di rumah harta karun lagi. Meskipun aku adalah senjata ilahi, aku belum bisa menunjukkan kekuatanku. Oke, sepi sekali. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Junjiu ingin tertawa, tapi dia tiba-tiba menerima berita luar biasa. Mo Yue adalah Kaisar Jahat. Ekspresi pemuda itu sangat kesal. Tuan, Yang Mulia Kaisar Jahat berkata bahwa saya adalah senjata ilahi. Jika seseorang melihat saya akan membawa masalah kepada tuannya. Tetapi Tianzu ingin membantu tuannya. Dia tidak bisa membiarkan sub-artefak yang mengganggu itu menindas tuannya. Bagaimana bisakah tidak masuk akal jika sub-artefak ingin melakukan itu? Kamu begitu berani menindas tuanmu. Tianzu mengepalkan tinjunya dengan marah, dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin merobek sub-artefak di mulutnya sekarang. Junjiu juga mendengar kata-kata Tianzu, dan dia menyipitkan matanya dalam-dalam. Semi-artefak, masternya tidak tahu, tapi ada sub-artefak di sini, yang menjebak master dan mempermainkannya. Tianzu tidak tahan lagi, jadi dia keluar dan ingin mintalah tuannya untuk menumpahkan darahnya untuk mengenali tuannya, sehingga Tianzu dapat berubah menjadi manusia dan berbicara. Kata Tianzu, tersipu malu. Dia ragu-ragu dan berkata, dengan cara ini, ketika master membuat alkimia di masa depan, Tianzu dapat mengobrol dengan master, dan master tidak akan bosan. Petik 2. Junjiu tiba-tiba menemukan bahwa dia sedang diawasi oleh seorang alkimia tungku selama seluruh proses pembuatan alkimia. Junjiu menatap Tianzu dengan mata yang dalam, dan Tianzu dipenuhi dengan kegembiraan saat melihatnya. Junjiu berkata, "Di mana sub-artefak itu?" "Di sana." Biarkan Tianzu mematahkan ilusi palsu ini dan merebut sub-artefak dari pemiliknya. Oh tidak, Yang Mulia Kaisar Jahat juga ada di sini. Tianzu baru saja menjauh. Setelah 2 langkah, dia mundur dengan takut-takut, dan tidak berhenti sampai dia berada di belakang Junjiu. Tianzu, semuanya akan berakhir jika Yang Mulia Kaisar Jahat melihatnya. Apakah kamu begitu takut pada Mo Yue? Junjiu mengangkat alisnya, menurutnya Mo Yue sangat baik. Tidak ada yang menakutkan tentang hal itu. Namun,
Melihat anak laki-laki Tianzu sangat ketakutan, Junjiu mengulurkan tangan untuk menepuk kepala Tianzu dengan semangat. Kalau begitu kamu singkirkan ilusi ini, dan aku akan menangkapnya sendiri. Oke, Tianzu segera mengangkat dadanya. Saya melihatnya berubah kembali menjadi tungku langit dan bumi linglong, terbang dan jatuh ke timur. Dengan suara klik, dunia runtuh dan hancur, dan tungku langit dan bumi linglong langsung terbang keluar. Junjiu terbang untuk mengejar Linglong Tian di furnace. Ledakan. Dengan suara, Junjiu mendongak dan melihat tungku langit dan bumi linglong menjatuhkan batu giok ke dinding. Dampaknya menyebabkan batu giok itu tenggelam jauh ke dalam dinding. Tungku langit dan bumi yang indah terbang kembali, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan, sudah selesai. Saya akan kembali dulu. Guru harus memanggil Tianzu saat membuat alkimia. Setelah mengatakan ini, tungku langit dan bumi linglong tidak sabar untuk terbang kembali ke ruang gelang. Dengan tatapan tergesa-gesa dan panik, sepertinya dia sangat takut diserang oleh Mou. Semakin banyak yang Anda temukan. Junjiu tersenyum. Saat dia melihat ke arah batu giok itu lagi, matanya menjadi dingin. Slip giok ini hanyalah slip giok yang mencatat rahasia spiritual. Tetapi ketika Junjiu mengambil slip giok itu, kekuatan mentalnya melihat melalui slip giok itu sebuah Qian Piccolo mengambang di lautan kata-kata. Sub-artefak yang disebutkan Tianzu adalah Piccolo. Tabrakan tungku langit dan bumi yang indah jelas membuat sub-artefak nakal yang membuat semua orang pingsan. Tidak ada gerakan untuk beberapa saat. Ketika Junjiu mendekati Qian Piccolo dengan kekuatan spiritualnya, dia melihat 4 kata pada seruling, All Things Phantom Sound. Suara hantu dari segala sesuatu. Saat Junjiu mengucapkan 4 kata ini, dunia di sekitarnya retak dan hancur. Junjiu berbalik dengan slip giok di tangannya dan melihat pilar Nanmu merah, rak buku, dan Mou Yue dan yang lainnya. King Yu dan yang lainnya terlihat dengan mata bingung, seolah-olah mereka masih dalam ilusi. Hanya Mou Yue yang mengangkat kepalanya dan menatap Junjiu. Junjiu mengerutkan bibirnya. Mou Yue adalah Mou Yue, siapapun bisa terjebak kecuali dia. Bab 529. Mou Yue berjalan menuju Junjiu, dan dia tersenyum jahat, sepertinya Xiao Jiwer mendapatkan yang terbaik. Di pavilion Tianji ini, apa yang didapat Junjiu pasti yang terbaik. Mou Yue terkekeh, sepertinya 2 teknik spiritual yang telah dia persiapkan untuk Xiao Jiwer tidak lagi diperlukan. Suara hantu dari semua fenomena tidak dapat menjebaknya, dan Mou Yue tidak pernah terpengaruh begitu dia masuk. Tapi dia tidak mengganggu Junjiu, malah dia diam-diam menunggu di sini sampai Junjiu mematahkan ilusinya. Dia yakin hal itu tidak akan memakan waktu lama. Benar saja, dia benar. Junjiu mengangguk, mengambil slip giok di tangannya, menjabatnya dan menyerahkannya kepada Mou Yue dan berkata, ini disebut suara hantu segala sesuatu. Aku pernah digoda olehnya, sepertinya itu adalah sub-artefak. Coba lihat. Mou Yue mengambilnya dan melihatnya. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa inilah alasan utama mengapa Junjiu dan yang lainnya terjebak dalam ilusi, tertipu dan diejek. Mou Yue juga berbicara kepada Junjiu, ini adalah sub-artefak. Ia pandai menggunakan suara hantu untuk menciptakan ilusi segala sesuatu dan menjebak orang di dalamnya. Apakah Xiao Jiwer tidak tahu cara mengendalikan ular? Dengan ini, kamu tidak hanya bisa mengendalikan ular, tetapi juga mengendalikan ular. Binatang buas. Ia bahkan dapat membuat ilusi untuk menjebak musuh di dalamnya. Mou Yue merasa bahwa ini hampir tidak layak untuk Xiao Jiwernya. Junjiu juga mengetahui kekuatan ilusi dari semua fenomena. Sudut mulutnya melengkung dan dia mengangguk setuju dengan kata-kata Mou Yue. Kemudian dia melihat ke arah King Yu dan yang lainnya. Junjiu, saya bisa menggunakan suara hantu dari semua fenomena untuk mengeluarkan kakak-kakak senior dan yang lainnya dari ilusi, kan? Ya, tapi mengapa Xiao Jiwer tidak membiarkan mereka menerobos ilusi mereka sendiri? Bukankah ini ujian bagi mereka? Petik 2 tanda tanya petik 2. Kata Mou Yue, jika Xiao Hu ada di sini, dia pasti akan mengeluh bahwa Mou Yue jelas ingin hidup di dunia 2 orang dengan tuannya. Semua tes itu palsu. Mengizinkan. Junjiu mengangguk, oke. Setiap orang punya caranya masing-masing. Hari ini dia dapat membantu King Yu dan yang lainnya menerobos ilusi, tetapi dia tidak dapat membantu mereka setiap saat. Sambil memegang slip giok di tangannya, Junjiu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas.
Dia bisa melihat Sui Qinglian dan yang lainnya, tapi sepertinya mereka terus melihat ke bawah dan tidak melihat mereka di sini. Di mata mereka, sepertinya kosong dan tidak ada siapa-siapa di sana. Mo Yue, suara hantu dari semua fenomena telah lama melekat di Paviliun Tianji, dan seluruh Paviliun Tianji terselubung di dalamnya. Jika ilusi tidak dipatahkan, mereka tidak akan melihat kita. Jun Jiu mengerutkan bibirnya, dan dia menatap. Mo Yue berkedip, mereka tidak bisa melihatnya. Aku hanya membiarkan suara hantu dari semua fenomena mengenali pemiliknya. Petik 2. Jun Jiu tidak akan segera menghilangkan ilusi itu. Dia masih ada yang harus dilakukan dan tidak ingin Sui Qinglian dan yang lainnya melihatnya. Baik itu sub-artefak maupun artefak. Mereka semua perlu menumpahkan darah untuk mengenali tuannya sebelum mereka benar-benar dapat dimanfaatkan sendiri. Dengan tungku langit dan bumi yang indah di depannya, Jun Jiu menjadi lebih mahir dalam mengidentifikasi pemilik semua suara hantu. Setetes esensi darah bercampur ke dalam Cian Piccolo, dan pembuluh darah seperti vena menyebar ke seluruh warna Cian. Dengan menambahkan keindahan yang mempesona. Sub-artefaknya tidak secerdas tungku langit dan bumi Linglong, Tianzu, jadi Jun Jiu harus menanamkan kekuatan spiritualnya sendiri pada suara bayangan semua fenomena. Hanya dengan begitu kita dapat mengontrolnya dengan lebih fleksibel. Cahaya hijau darah mengalir dari ujung jari, dan suara bayangan segala sesuatu muncul di tangan. Jun Jiu memainkannya dan terus membaca kata-kata di slip giok. Selain sub-artefak Wan Xiang Phantom Sound yang tersembunyi di dalam slip giok, ada juga teknik kontrol suara yang tersembunyi di dalamnya. Bukan itu yang dipahami Jun Jiu, menggunakan suara sebagai kekuatan serangannya, seperti bilas suara. Sebaliknya, formasi diatur dengan notasi musik. Formasi ini meliputi formasi jebakan, formasi bertahan, dan formasi menyerang. Ini lebih menakjubkan, lebih rumit, dan misterius. Jun Jiu tidak pandai bermusik. Oleh karena itu, dia hanya dapat memahami bab pembuka Phantom Sound One. Tapi saya hanya bisa memahaminya, jika ingin mengatur formasi perlu lebih banyak berlatih. Jun Jiu tidak terburu-buru dan memiliki cukup kesabaran dalam belajarnya. Pada saat ini, Mo Yue berkata, Xiao Jiwer, mereka keluar. Jun Jiu menyingkirkan suara hantu itu, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang. King Yu adalah orang pertama yang membuka matanya dan sadar kembali. Dia mengangkat tangannya dan menerbangkan sebuah kotak kayu dari rak buku. Slip giok secara otomatis terbang keluar dan mengelilingi King Yu, dan dia berhasil mendapatkan rahasia spiritual. Selamat, Xiao Ying berdiri di punggung tangan King Yu dan memberi selamat padanya. King Yu menyeringai, terima kasih telah mengingatkanku kali ini, kalau tidak aku akan tertipu dan kehilangan kesempatan. King Yu juga tertipu oleh suara hantu dari semua fenomena. Saya hampir jatuh ke dalam perangkap dan kehilangan kesempatan. Untungnya, pada saat kritis, Xiao Ying menggigit lengan bajunya, dan King Yu tiba-tiba terbangun dari rasa sakitnya, sehingga terhindar dari penipuan dan mendapatkan kembali rahasia spiritual. Xiao Ying mendengus pelan, dan ketika dia melirik Mo Yue dari sudut matanya, dia langsung gemetar. Diikuti dengan memamerkan giginya dengan marah, Xiao Ying kembali mengenakan lengan baju King Yu dan mengucapkan sepatah kata pun. Adik perempuanmu dan yang lainnya ada di sini. Xiao Ying memiliki tingkat budidaya Raja Roh. Suara hantu Wan Xiang adalah sub-artefak, tetapi dia tidak akan terpengaruh jika dia tidak berpartisipasi dalam pemilihan seni roh. Tentu saja, selain mengingatkan King Yu, Xiao Ying juga melihat percakapan antara Jun Jiu dan Mo Yue. Yang pertama tidak punya hati nurani, melupakan teman-temannya ketika melihat seks, dan sudah lama melupakannya. Yang terakhir mengabaikannya. Xiao Ying sangat marah. Dia bermartabat, sekalipun hanya ada sedikit sisa jiwanya yang tersisa sekarang, itu tetap luar biasa. Akibat yang pertama, dia masih ingin pergi ke Zhongsanzong untuk mencari seseorang, tetapi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Saya hanya bisa marah pada cakar saya sendiri yang menggigit, karena perunggu terlalu sulit untuk digigit. Sangat marah, King Yu diingatkan oleh Xiao Ying. Lalu dia buru-buru mengangkat kepalanya kegirangan, dan tersenyum cerah pada Jun Jiu. Adik perempuan junior, kakak laki-laki senior telah memperoleh rahasia spiritual. Aku juga. Jun Jiu menggoyangkan slip gioknya. King Yu memandang King Jun di samping, dan Jun Jiu juga menatapnya. King Yu bertanya, di mana kamu, King Jun?
Aku punya dua. Mo Yue mengerutkan bibirnya. Jun Jiu, King Yu. Ternyata Mo Yue, King Jun adalah pemenang terbesar. Saat ini, Mo Jingyuan dan Fu Linzan juga membuka mata mereka. Namun, hanya Mo Jingyuan yang mendapatkan rahasia spiritualnya, bukan Fu Linzan. Dia mengertakkan gigi dengan marah. Fu Linzan memandang Jun Jiu dan Yang lainnya dengan marah dan berkata, "Saya tertipu. Saya sangat marah. Ini jelas setebal es 10.000 tahun, tetapi begitu saya masuk, saya langsung jatuh ke dalam gua es dan membekukanku hidup-hidup selama 1 jam." Kata Fu Linzan, meski tubuhnya kering, dia jelas masih menggigil karena pengaruh dingin. Saya juga menemukan jebakan, tetapi menurut saya tidak mudah untuk mendapatkan rahasia roh, jadi saya berbalik dan pergi. Lalu saya berhasil mendapatkannya. Setelah Mo Jingyuan selesai berbicara, dia menerima tatapan menuduh dari Fu Linzan. Tapi Fu Linzan dengan cepat merasa terhibur. Sebuah tangan terulur dan menyerahkan slip giok di tangannya. Fu Linzan mendongak dengan mata terbelalak. "Lin Suang, aku tahu kamu tidak bisa mendapatkannya, jadi aku meninggalkanmu rahasia spiritual yang cocok untukmu. Ambillah." Fu Linsuang adalah orang terakhir yang sadar kembali. Dia memandang Fu Linzan dengan dingin dan berkata, Fu Linzan membuka mulutnya, "Bagaimana denganmu?" Fu Linsuang, "Saya punya 2. Saya akan memberi Anda 1, saya masih punya 1. Petik 2. Ketika Fu Linzan mendengar ini, dia segera mengambil formula ajaib itu tanpa sopan santun. Dia menyeringai lebar dan mencoba memeluk bahu Fu Linsuang dengan senyum cerah, "Adik yang baik." Namun, Fu Linsuang mendorongnya menjauh dengan wajah dingin. Dia punya saudara laki-laki yang bodoh, apa yang bisa dia lakukan? Bab 530. Jun Jiu memandang semua orang sambil tersenyum, dan menjentikkan jarinya untuk menarik perhatian semua orang. Dia berkata, "Sekarang semua orang telah mendapatkan rahasia spiritual, bersiaplah. Saya akan mengungkap ilusi tersebut, dan orang-orang di atas akan dapat melihat kita segera." Semua orang memandang Jun Jiu, meskipun mereka tidak tahu apa yang dia katakan apa artinya mengungkap ilusi. Tapi semua orang percaya padanya tanpa syarat dan segera bersiap. Jun Jiu menahan suara hantu dari semua fenomena dan meniupkan nada di bibirnya, "Jie." Saat ilusi itu terungkap, Jun Jiu sekali lagi membawa semua suara hantu ke dalam ruang gelang. Pada saat ini, Sui Qinglian dan yang lainnya segera menemukannya. Dari sudut pandang mereka, Jun Jiu dan yang lainnya baru saja muncul, dengan ekspresi bingung di wajah mereka, tetapi masing-masing memegang slip giok di tangan mereka. Slip giok adalah rahasia spiritual. Bagaimana ini mungkin? Li Hongchang berdiri dengan kaget, diikuti oleh Li Ding dan Du Guqing. Sui Qinglian tersenyum, tampaknya murid-murid ini sangat kuat. Mereka semua telah memperoleh rahasia spiritual. Lumayan. Apakah kamu benar-benar mengerti? Li Ding melintas ke lantai pertama pavilion Tianji, mengelus janggutnya. Melihat Jun Jiu dan yang lainnya dengan mata berbinar. "Ambillah di tangan Anda dan izinkan saya memeriksanya untuk melihat apakah Anda benar-benar telah memperoleh rahasia spiritual." Jangan salah paham, belum ada contoh murid pavilion Tianji mendapatkan semua rahasia spiritual selama beberapa dekade. Periksa ini sangat penting. Li Hongchang merunduk dan berdiri di sisi kanan Li Ding untuk menjelaskan kepada Jun Jiu dan yang lainnya. Rahasia spiritual adalah aset paling berharga bagi seorang guru spiritual. Wajar jika kita tidak mau memberi atau bahkan berkelahi karenanya, atau berbalik melawan satu sama lain. Jun Jiu adalah orang pertama yang mengeluarkan slip giok itu, dan King Yu serta yang lainnya mengikutinya. Mata Li Ding berkilat menyadari, sepertinya Jun Jiu adalah pemimpin kelompok orang ini dan mereka semua mendengarkannya. Sui Qinglian juga memiliki sesuatu di matanya. Tapi dia berbeda dari Li Ding, yang mengejutkannya adalah orang yang dicari oleh Yang Mulia adalah dia, seorang murid bernama Mo Yue. Apa identitas Mo Yue? Karena dia berada di bawah sekte Tuan Li, saya akan bertanya kepada Tuan Li nanti. Li Ding memeriksanya dengan cepat, lalu Li Hongchang memeriksanya untuk kedua kalinya. Keduanya berjalan beriringan dan keduanya 100% yakin bahwa mereka telah memperoleh rahasia spiritual dari pavilion Tianji. Karena ada tanda dari istana Tai Huang di atasnya, hanya Raja Roh yang bisa menghapusnya. Jelas sekali di sini, Jun Jiu dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk menghapusnya.
Jadi itu benar, memang ada murid yang semuanya telah memperoleh rahasia spiritual. Li Hongchang sangat bersemangat, Li Ding juga bersemangat, mengelus janggutnya sambil tersenyum dan mengangguk ke Junjiu dan yang lainnya. Oke, sangat bagus. 6 orang, rumah Tai Huang kita telah menambahkan 6 murid yang luar biasa. Hebat, Guru Li, ayo keluar dan beritahu semua orang tentang kabar baik ini. Baiklah, Guru Li, tolong. Li Ding sangat senang. Junjiu tidak hanya bisa mendapatkan rahasia spiritualnya, dia juga senang dan lega. Yang lebih penting adalah rumah Tai Huang tiba-tiba memiliki 6 murid berbakat yang tahu cara menguasai roh. Ini adalah hal yang sangat baik untuk rumah Tai Huang. Terlebih lagi, mereka semua kecuali King Jun adalah muridnya. Bisakah kamu tidak bahagia? Sui Qinglian berdiri, mengepalkan tangannya ke bibir dan berhenti batuk 2 kali. Senyum, anggun muncul di wajah pucatnya. Tuan Li dan Tuan Istana Li, silakan. Saya akan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan selanjutnya. Petik 2. Baik, Li Ding dan Li Hongchang mengangguk serempak. Li Ding memandang Junjiu dengan prihatin, tersenyum dan menjelaskan, Istana Master Sui adalah guru terbaik di Tai Huang Mansion kami. Anda harus mendengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, Istana Tuan Li akan pergi, ayo keluar. Setelah mengatakan itu, Li Ding dan Li Hongchang berbalik dan meninggalkan paviliun Tianji. Tidak lama kemudian, Junjiu dan yang lainnya mendengar keributan yang datang dari luar paviliun Tianji. Berisik sehingga mereka hampir ingin membuat keributan. 6 orang, semuanya telah memperoleh rahasia spiritual. Ini jelas merupakan orang yang paling iri dan cemburu di antara murid-murid Istana Tai Huang dalam hidup ini. Sui Qinglian menatap mereka. Mo Yue, kalian semua, ayo maju. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa rahasia spiritual. Petik 2. Ya, Junjiu dan yang lainnya berjalan menaiki tangga di samping. Di sini, Du King, yang dari awal hingga sekarang diabaikan, memiliki wajah muram dan jelek. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan pergi, sebuah langkah besar. Sui Qinglian mendengar langkah kaki Seng melirik ke arah Du King, dan rasa dingin muncul di matanya yang selalu lembut. Meninggalkan paviliun Tianji, Du King mengepalkan tinjunya. Biarkan kamu bangga dan bahagia selama beberapa hari dulu, dan aku akan mengirimmu untuk bertemu Raja Neraka dalam beberapa hari. Kalian masing-masing harus mati. Mereka yang menyinggung perasaannya, King Jun dan Mo Yue pantas mati. Tidak ada gunanya, King Yu, Mu Jingyuan, Fu Linzan dan Fu Linsuang, yang tidak bisa bahkan memancing Junjiu keluar, pantas mati. Mereka semua harus mati, tak satu pun dari mereka akan dilepaskan. Dia sudah membuat pengaturan, dan tanggal kematian mereka akan segera tiba. Di paviliun Tianji, Junjiu dan yang lainnya berjalan ke atas. Sui Qinglian mengaitkan bibirnya dan mempersilakan mereka duduk di seberangnya. Setelah mereka duduk setelah beberapa saat, Sui Qinglian berkata, pertama-tama, selamat kepada Anda semua karena telah memperoleh rahasia spiritual. Bagi seorang guru spiritual, ini adalah acara yang membahagiakan, itu bahkan lebih menyenangkan daripada mendapatkan senjata ajaib. Karena teknik spiritual dapat membantu Anda lebih dari sekadar senjata. Apa kamu tahu kenapa? Petik 2. Karena seni spiritual bisa diberkati dengan senjata, tapi senjata itu tidak akan memberi kita kekuatan seni spiritual. Jawab Junjiu. Sui Qinglian sebenarnya memperhatikan Junjiu. Mendengar ini, dia tersenyum dan mengangguk. Di antara teknik spiritual yang telah Anda pelajari, serangan adalah yang terkuat, diikuti pertahanan. Ini dapat ditambahkan ke senjata untuk mengerahkan keterampilan yang lebih kuat. Ingat juga, rahasia rohanilah yang memilih Anda, bukan Anda yang memilih. Rahasia rohani. Petik 2. Ling Jue memiliki spiritualitas. Ia telah memilih Anda, yang berarti Anda dapat menggunakannya untuk menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Anda harus melatihnya dan menghargainya. Jangan biarkan senjata paling ampuh di tangan Anda. Sui Qinglian melihat itu semua serius mendengarkan kata-katanya, senyum di matanya semakin dalam. Ini adalah kelompok bibit yang sangat bagus. Atau mungkin karena mereka begitu baik sehingga mereka memiliki hubungan tertentu dengan orang terhormat itu. Sui Qinglian, ada satu hal lagi. Meskipun orang-orang dipilih berdasarkan rumus roh, selalu ada orang dengan niat jahat yang akan memiliki rancangan rumus roh di tangan Anda. Jika mereka tidak dapat memperolehnya dari paviliun Tianji, mereka akan memanfaatkanmu. Saat ini,
Istana Tai Huang tidak akan melindungimu. Mendengar ini, mata Junjiu dan yang lainnya berbinar. Maksud Sui Qinglian adalah seseorang akan merampok mereka secara terbuka. Dan rumah Tai Huang tidak mempedulikan hal ini. Mereka adalah satu-satunya orang yang menghadapi banyak orang serakah dengan niat jahat. Ini bukanlah kabar baik. Meskipun rumah Tai Huang tidak akan melindungi Anda, ia akan mengatur misi bagi Anda untuk meninggalkan rumah Tai Huang. Tugas-tugas ini selalu sederhana, dan tujuan utamanya adalah memberi Anda waktu untuk berlatih seni spiritual. Setelah Anda mempelajarinya seni spiritual, kami akan melakukannya saat Anda kembali ke rumah Tai Huang. Mereka tidak akan bisa mencuri rahasia spiritual Anda. Untuk misi ini, istana juga akan mengirimkan saudara atau saudari senior dengan kualifikasi dan pengalaman untuk membantu Anda, kata Sui Qinglian. Junjiu tidak menghela nafas lega saat mendengarnya, tapi matanya menjadi lebih dingin. Dia hanya merasa bahwa Dugu King pasti akan mengambil tindakan. Bersambung.